Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana saya sampaikan pada pengantar tadi pada awal misa, bacaan pada hari ini terutama 1 dan Injil itu memiliki kesamaan, dua-duanya tentang pembacaan kitab suci. Hanya yang satu di zaman Nehemia itu dikatakan sesudah umat Israel kembali dari pembuangan jauh sebelum Yesus. Nah, sedangkan pada bacaan Injil ini Yesus sendiri yang tampil membacakan kitab suci. Nah, saudara, khususnya bacaan pertama ini sering dipakai untuk pembekalan para lektor. Karena apa? Memang sangat menarik, saudara. Ini saya mau tunjukkan bahwa bisa menjadi cara untuk semacam arkeologi liturgi gitu ya. Jadi dahulu seperti apa sih cara pembacaan kitab suci gitu ya. Nah, kok ternyata dalam kitab suci itu sendiri masih terekam gitu. Bagaimana dulu kitab suci itu dibacakan ya. Maka menarik bagi kita untuk tidak menyanyiakan hal ini ya. Jadi saudara, apa yang terjadi pada waktu itu dikatakan adapun Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ya, jadi mimbar kayu. Jadi kalau kita sekarang melihat di sini ada mimbar kayu begini, ini sesuatu yang sudah berabad-abad ya, ribuan tahun ini. Ya. Dan kebetulan kok ya dari kayu ya. Meskipun zaman sekarang bisa saja akrilik, bisa saja batu yang dipahat, bisa saja dari stainless steel ya, macam-macam dan bagus-bagus ya. Tapi dalam Nehemia dikatakan mimbar kayu yang dibuat khusus untuk itu. Jadi pembacaan rupanya memang modelnya seperti ini dari sononya dulu ya. Lalu dikatakan pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang, Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Jadi mimbar itu juga tempatnya lebih tinggi dari semua orang. Jadi seperti yang terjadi sekarang ini juga sudah berabad-abad. Makanya para lektor tidak boleh merasa grogi atau merasa bingung ya, karena memang memang begitulah. Nah, lalu yang penting adalah kalau terjadi pembacaan sabda Tuhan di lingkungan, nah itu hendaknya ya menyesuaikan diri ya. Mungkin tidak ada mimbar, tapi ya jangan sampai lektornya delik, sembunyi di belakang, nggak mau kelihatan, hanya suaranya kelihatan, terdengar. Nah, itulah yang lalu pentingnya kita mendengar seperti ini. Dari dulu lektor itu tempatnya bukan akunya yang penting, saudara, bukan lektornya, sabda Tuhannya. Nah, jadi jangan sampai karena aku minder, karena aku pemalu, karena aku ini mau mukanya jelek kayak apa, terus sabda Tuhan juga ikut mendelik, ikut sembunyi, membacanya dari belakang, samping pintu keluar lagi, seolah-olah mau lari keluar gitu. Nah, sabda Tuhannya mau ditaruh di mana? Ya, yang penting sabda Tuhannya, bukan pembacanya. Pembaca ini nomor sekian, yang nomor 1 sabda Tuhannya. Itu spiritualitas para lektor harus begitu ya, bukan aku yang penting. Botak nggak masalah, bukan ini kok yang penting.
sabda Tuhannya. Ya, jadi tempat tinggi karena memang ini untuk Tuhan. Tuhan yang bersabda. Ya. Lalu dikatakan pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Agung dan semua orang menyahut amin amin sambil mengangkat tangan. Jadi rupanya dari dulu pun tata gerak dan juga dialog itu sudah ada, saudara. Ya, jadi lihat di sini kitab dibuka, semua berdiri. Ezra memuji Tuhan, semuanya menyahut, mengangkat tangan. Bahkan masih dikatakan lagi, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Sampai segitunya, saudara, terhadap sabda Tuhan itu, terhadap kehadiran Tuhan melalui suara Ezra ini. Makanya kalau hari ini kita juga masih mengadakan hal itu, ada tata gerak, berdiri, duduk, berlutut. Moga-moga kita sadar bahwa kita melakukan itu meneruskan tradisi yang sudah ribuan tahun. Bukan hanya sejak tahun 2005, enggak. Ribuan tahun tata gerak itu. Juga dialog itu sudah ribuan tahun. Maka kecuali Anda punya sakit encok, punya lutut yang sudah goyah, laksanakanlah tata gerak. Pirawene, pirangele, seberapa sih susahnya? Hanya untuk duduk, berdiri, berlutut, sudah dikasih kesehatan kan gitu ya. Berapa sih susahnya dialog? Nah, dia. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Nah, kenapa enggak jawab? Ya, itulah gunanya kita melaksanakan ibadat, menyatukan hati bersama-sama dengan yang lain kepada Tuhan. Ya. Nah, untuk sampai ke situ memang membutuhkan puji syukur. Untuk sampai ke situ membutuhkan TPE. Ya. Makanya memang ya perlu usaha ya. Kalau tidak ada usaha memang ya nggak terjadi apapun. Tapi saudara lihat, saya hanya mau menunjukkan betapa hal semacam itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Lalu juga dikatakan bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Itulah yang sedang saya lakukan saat ini. Khotbah itu kan sebenarnya penjelasan atas kitab suci. Rupanya saya pun hari ini melanjutkan tradisi yang sudah sangat lama itu. Besok minggu lagi dan seterusnya. Oleh karena itu para prodiakon, siapapun yang juga menjadi pewarta firman Tuhan, jangan merasa tidak mampu, jangan merasa tidak cakap, jangan merasa tidak pandai, jangan merasa minder. Setelah membacakan sabda Tuhan, memberi keterangan itu sesuatu yang sudah terjadi berabad-abad, ribuan tahun. Teruskanlah apa yang sudah terjadi ini demi perkembangan umat Allah. Maka jangan jadi minder, jangan jadi takut. Ya, memberi keterangan sesuai apa yang saya pahami, yang diwahyukan Tuhan dalam renunganku sendiri, itulah yang kubagikan. Nggak perlu nyontek, nggak perlu mau lebih baik dari yang lain, jujur sesuai dengan apa yang ku pahami, ku peroleh dari Tuhan sendiri. Saudara, kitab Nehemia merekam semuanya itu. Jauh sebelum Kristus sudah seperti itu. Nah, kemudian saudara, selain hal fisik, kita juga bisa memahami di situ bahwa rupanya mereka semua merasa terharu dengan
pembacaan kitab Taurat itu karena mereka baru saja pulang dari pembuangan. Mereka merasa bahwa pembuangan yang mereka alami sebagai bangsa itu karena dosa-dosa mereka juga yang tidak setia pada perjanjian dengan Tuhan. Maka mereka seolah-olah mau memperbarui janji. Dulu mereka dibuang karena tidak setia pada Tuhan, kini mereka mau memperbarui janji mereka. Maka yang diperdengarkan adalah kitab Taurat. Itulah perjanjian antara Tuhan dengan umatnya di Gunung Sinai yang dibawa oleh Musa. Mereka mengulang lagi, dari awal lagi, diawali dengan peristiwa yang kita dengar tadi. Maka mereka terharu terhadap kitab Taurat yang dibacakan, mereka sangat terharu. Nah, dengan demikian saudara, kalau kita kemudian beralih pada bacaan Injil, perjanjian yang baru, karena ini sudah zamannya Yesus, mestinya bagi kita ada suatu alasan yang lebih luar biasa lagi untuk terharu. Karena apa? Dalam bacaan Injil, setelah Yesus membacakan bagian dari kitab Nabi Yesaya tadi, ia menutup dengan kata-kata, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Jadi Yesus dalam kesempatan ini mau mengatakan bahwa apa yang dulu diwartakan oleh Yesaya yang sudah ia baca itu, itulah aku ini. Akulah kegenapan dari nubuat Nabi Yesaya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, dia sendiri tidak tahu siapa yang dimaksudkan, tetapi itu adalah aku ini. Nah, jadi saudara, kita bisa rasakan betapa berwibawa kehadiran Yesus ketika membacakan kitab suci di sinagoga ini. Ia tidak hanya menyampaikan sabda Tuhan seperti Ezra, tetapi dia sendirilah sabda yang menjadi daging. Dia sendirilah Allah yang dulu bersabda lewat para nabi, sekarang ia berbicara sendiri di depan seluruh umatnya. Itulah yang dimaksud dengan genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Siapa yang menggenapi? Aku, Yesus. Dan kita tahu saudara, Yesus hadir untuk menggenapi nubuat-nubuat para nabi, tidak hanya dengan hidup 2000 tahun yang lalu, tapi juga kemudian ia melanjutkan kehadirannya supaya tetap dapat dinikmati oleh semua umat beriman, yaitu dengan Ekaristi yang ia tetapkan pada perjamuan malam sebelum ia wafat. Itulah cara untuk melanjutkan lagi supaya kehadirannya yang nyata itu juga masih tetap dirasakan oleh seluruh umat beriman, dan kita sungguh menikmati sampai hari ini. Jadi saudara, kalau kita bisa menangkap hal itu, betapa mungkin kita juga mestinya bersujud sampai muka menyentuh tanah. Tapi karena tata gerak kita tidak sampai meminta seperti itu, ya setidaknya kalau disuruh berdiri, mari kita berdiri. Berlutut, berlutut. Kecuali lutut Anda ada masalah. Mari kita tunjukkan rasa haru kita atas kehadiran Tuhan. Anda sudah hadir, sudah menerima Yesus secara nyata. Tugas Anda adalah wartakan kepada umat lingkungan di sekitar Anda. Siapa tahu ada yang sudah terlena, sudah keenakan karena pandemi ini, lalu
sudah tidak pernah misa lagi. Alasannya mungkin online. Ya kalau saudara yang misa online moga-moga ngikuti sampai akhir ya. Tapi saya kira zaman ini, sekarang ini banyak orang yang alasannya misa online tapi sebenarnya ya mulainya telat, lalu ada telepon ya diterima, ada ketuk pintu ya diterima sebentar, mau ke WC ya ke WC, lalu setelah khotbah matikan. Itu online zaman. Moga-moga saya salah, tapi dari sharing-sharing rupanya kecenderungan tidak lagi tekun, sehingga saudara karena bersamaan dengan ini juga mulai dipanggil lagi, mari kita kembali misa offline, maka tariklah saudara-saudara di lingkungan Anda, ya, supaya gereja ini memenuhi kuotanya, supaya dapat kembali menyambut tubuh Tuhan, tanda kehadirannya yang nyata bagi kita. Itulah sukacita kita. Kalau Anda bersukacita karena menyambut tubuh Tuhan nyata, bagikanlah sukacita itu kepada yang lain. Tularkanlah sukacita itu kepada yang lain. Ajaklah mereka mengikuti kasih secara offline lagi. Romo apa salah sih online? Ya dulu ditetapkan begitu karena pandemi. Demi keselamatan jiwa kan. Nah tapi lama-kelamaan ya mestinya sudah mulai kembali lagi ya. Moga-moga tidak lockdown lagi karena Omikron, moga-moga tidak terjadi ya. Semoga. Nah, mari kita mulai kembali lagi dan merasakan kehadiran Tuhan secara nyata lewat sakramen Ekaristi menyambut tubuh Tuhan. Tularkanlah sukacita Anda kepada yang lain. Amin.